Nah, masalah-masalah apa yang menyebabkan mahasiswa tidak lulus di UKIN? Nah, ini nih ya. Ini yang perlu kami tekankan. Jadi perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa, sorry, perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa dan diupload itu tidak lengkap, bahkan ada yang bidangnya tidak sesuai. Aneh ini, ngajar matematika yang diupload perangkatnya PKN. Ya sudah, wassalam. Kalau seperti itu, tidak bisa lulus. Ya, misalnya guru bahasa Inggris, perangkat yang diunggah atau yang dibuat atau diunggah itu adalah misalnya ekonomi, padahal bahasa Inggris itu juga menyebabkan tidak lulus. Yang kedua, video yang diupload tidak lengkap, ya tidak lengkap. Ini ada kejadian. Mungkin saja saudara membuat beberapa file yang awal, mungkin awal, file awal, terus kemudian file revisi 1 sampai revisi 2 sampai final, misalnya gini, final. Yang saudara unggah jangan sampai keliru yang diunggah itu yang final ini. Pernah kejadian yang diunggah apa? Yang awal ini. Padahal awal itu isinya hanya salam saja, ya sudah, tidak akan bisa lulus. Video banyak disisipi lagu ini juga bermasalah. Kenapa? Ada YouTube itu kan memberlakukan kalau orang mengambil lagu dipasang di filenya Bapak Ibu yang mengajukan video atau yang mengunggah video itu, maka nanti akan kena pasal plagiasi dan itu langsung ditutup untuk tidak bisa dibuka. Ini masalah. Ini masalah. Makanya nggak usah disisipi lagu-lagu. Udah real yang dilakukan Bapak Ibu itu aja diunggah. Kemudian RPP atau video yang diupload tidak bisa dibuka. Kenapa nggak bisa dibuka? Karena pilihan yang dibuat oleh mahasiswa itu bukan yang open tapi privat. Privat itu berarti hanya bisa dibuka sendiri. Orang lain tidak bisa buka. Itu bermasalah. Ya, ini nih yang penting. Ini tolong dicek lagi kalau ngunggah itu cek apakah ini pilihannya terbuka umum sehingga penguji bisa membuka atau privat. Kalau privat tidak bisa dibuka. Kalau tidak bisa buka bermasalah, tidak akan bisa dinilai. Kemudian mahasiswa melakukan kecurangan. Nah, kecurangan yang kita detek, yang pertama itu membuat perangkat pembelajaran hanya copy paste dari Google, hanya copy paste dari yang beredar, perangkat-perangkat yang beredar. Itu kena nanti plagiasinya kena nanti. Lah, itu nanti akan bermasalah. Makanya sudah buat sendiri perangkat pembelajaran buat sendiri. Karena itu cerminan dari kemampuan Bapak Ibu sebagai guru profesional. Aneh kalau seorang guru tidak bisa membuat perangkat pembelajaran. Karena itu hindari untuk copy paste. Copy paste dari kawannya, copy paste dari Google dan lain-lain, hindari. Buat sendiri. Kenapa? Kalau nanti copy paste dari kawannya pun, kawannya juga ngunggah, punya saudara akan kena apa namanya plagiasi itu akan kena sekian persen, nah itu nanti akan bermasalah. Makanya hindari ya. Buat sendiri saja, sebisanya buat sendiri. Itu yang paling penting. Hindari itu. Kalau orang membuat sendiri tidak akan pernah sama satu dengan yang lain. Asalkan buat sendiri. Ya, tolong ini penting. Jangan hanya copy paste saja. Yang kedua ada video praktek pembelajaran. Ini ternyata orang lain yang praktek. Kemarin ada yang dengan apa namanya ditutup pakai masker, pakai topi, pakai kopiah supaya tidak kelihatan wajahnya. Dilacak ternyata itu orang lain. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Kalau nanti itu terjadi, maka nanti sudah wassalam, saudara tidak akan diberi kesempatan untuk ujian berikutnya lagi. Ya. Kalau sudah curang itu hal yang sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana yang tidak lulus uh, ujian tulis? Yang pertama kurang persiapan. Saudara tidak belajar dengan baik. Padahal sudah ada apa namanya di platform itu sudah ada semua materi dan sebagainya.
kurang persiapan, kurang belajar. Ini menyebabkan tidak lulus. Yang kedua, mahasiswa tidak ikut uji coba. Nah, ini jadi problem. Kenapa? Karena saat uji coba itu sebenarnya digunakan untuk memastikan apakah aplikasi itu bisa diinstal di perangkatnya Bapak Ibu. Aplikasi ujian itu apakah bisa diinstal di sana enggak? Jadi bisa diinstal apa enggak? Yang kedua, apakah internet di tempatnya Bapak Ibu saat uji coba itu lancar apa enggak? Karena itu akan cerminan pelaksanaan besoknya. Biasanya kalau ada uji coba Kamis Jumat, Sabtu Minggu ujian, lah Kamis Jumat sudah didetek. Pertama menginstal sukses apa enggak? Kemudian yang kedua internetnya lancar apa enggak? Tempat ujiannya nyaman apa enggak? Terus memungkinkan timbul kecurangan apa enggak? Itu didetek saat uji coba. Kalau uji cobanya tidak ikut, seringkali terjadi ini, ada problem teknis. Ternyata tidak bisa install, waktunya habis, mestinya harus install kemarinnya, baru install hari itu, yang diinstal keliru lagi, itu masalah. Ternyata internetnya tidak lancar di tempat itu juga akan menjadi masalah. Nah, karena itu tolong ketika uji coba para mahasiswa harus ikut. Kemudian mahasiswa tidak menyelesaikan soal esai studi kasus reflektif. Padahal ini hanya menuliskan pengalamannya dirinya sendiri, menuliskan pengalamannya dirinya sendiri, tapi tidak diisi. Nah, ini yang jadi masalah. Tidak bisa lulus. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa melakukan kecurangan saat ujian tertulis dibantu orang lain. Ingat, aplikasi kita ini sangat canggih, bisa melihat depan, belakang, samping, bisa lihat semua, sehingga ketika ada gerak-gerik yang mencurigakan, itu akan terdetek. Karena itu, tolong tidak usah untuk berpikir berbuat curang. Karena kalau sudah berbuat curang, habis, selesai sudah. Kalau saudara tidak berbuat curang, masih punya peluang besar untuk bisa lulus. Karena itu, hindari, tidak usah berpikir untuk berbuat curang. Lah, apa saja nanti dalam studi kasus reflektif itu yang diminta? Yang pertama adalah masalah yang pernah dihadapi oleh Bapak Ibu. Masalah apa saja yang pernah dihadapi? Masalah itu masalah kaitannya dengan pembelajaran. Mungkin kaitannya dengan membuat perencanaan, pernah mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran, mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian, mengalami kesulitan menyusun instrumen penilaian dan sebagainya, melakukan kesulitan, atau mungkin pernah melihat siswanya mengalami kesulitan, itu masalah yang dihadapi ketika proses belajar, siswanya kok mengalami kesulitan ini, terus bisa juga perilaku siswa yang aneh, suka ganggu temannya dan sebagainya, terus kesulitan dalam menyiapkan materi, mungkin pengen bawa materi itu ke konteks yang cocok dengan siswa itu mengalami kesulitan, menyiapkan media mengalami kesulitan, bahkan mungkin menciptakan lingkungan yang aman nyaman juga mengalami kesulitan, pengen membuat pembelajaran dengan siswa sebagai pusat pembelajaran mengalami kesulitan dan lain-lain. Ini yang ditulis Bapak Ibu salah satu aja bisa, salah satu aja dituliskan di sini, masalah yang pernah dihadapi, terus bagaimana saudara menangani masalah tersebut. Kalau menangani siswa mengalami kesulitan, terus kan siswa ketika diberikan problem ini dalam LKS ternyata dia tidak bisa, yang dijawab malah salah begini. Terus gimana saudara memberikan bantuan kepada siswa tersebut itu menangani? Terus berhasil apa enggak? Mungkin diberikan soal lagi menjadi bisa, berarti berhasil. Hikmah apa yang dapat diambil dari proses refleksi ini? Empat hal ini saja sebenarnya yang perlu dituliskan oleh Bapak Ibu, pengalaman sendiri. Saya ingat, ini pengalaman real dirinya sendiri. Seorang guru pasti pernah mengalami masalah dalam proses pembelajaran. Pasti itu pengalaman real. Sekali lagi ini pengalaman real, jangan ngarang-ngarang. Pengalaman real yang pernah dialami apa? Refleksi sejenak. Saya dulu pernah ini, terus kemudian punya masalah ini, uraikan masalahnya apa, terus kemudian bagaimana saudara menangani masalah tersebut, setelah itu bagaimana berhasil apa enggak cara menangani seperti itu, kalau berhasil bisa ditunjukkan dengan apa, berhasil karena setelah saya berikan
problem lagi dia lancar menyelesaikan, bisa berhasil memperoleh skor, misalnya begitu. Hikmah apa yang bisa diambil dari refleksi tersebut, dari penanganan masalah tersebut? Itu sebenarnya karena harapannya Bapak Ibu itu dari waktu ke waktu menjadi lebih meningkat, karena siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hanya itu orang yang beruntung ini yang pengen sangat diharapkan oleh Bapak Ibu. Harapannya dengan refleksi itu kompetensi Bapak Ibu terus meningkat ini. Kompetensi terus meningkat. Dan itulah harapan PPG saat ini. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga semua mahasiswa lancar dalam menyelesaikan pendidikan profesi guru, berhasil dalam melaksanakan UKP PPG. Saya kembali.